hampir semua scene sih menurut gue susah sih. Susah untuk nggak bercanda, karena kebanyakan bercanda. Iya, gue berharap sih yang itu keluar tuh ya videonya. Yang kita lari-lari. Half naked. Tapi ya, Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Banyak banget pasti cerita yang menarik yang gak terlupakan selama syuting, apalagi bootcamp, ya kan? Karena kayaknya kedengerannya ini pengalaman yang wow banget ya, dari aktor tiba-tiba jadi TNI ya selama 4 hari gitu kan, angkatan udara. Ada nggak sih yang paling spesifik, yang paling kalian ingat, yang paling nggak bisa dilupain, kayak misalnya untuk satu scene ini aja nih kita take berkali-kali gitu. Kalau Pacik mah yang scene-nya gue tahu. Apa tuh? Ya. Apa tuh? Silakan Pacik, silakan. Ya, oke. Kalau gue ada dua sih sebenarnya. Tapi yang memang yang satu memang agak lama karena kita harus nunggu harus dapat matahari dan itu udah mau maghrib. Jadi kayak kita di-push harus bisa itu satu. Tapi yang gue ingat banget cerita waktu ini pengalaman pribadi yang nggak akan gue lupain sepanjang gue syuting ya. Jadi ketika kita mau memperdalam sebuah karakter itu, kan kita perlu waktu untuk istilahnya kontemplasi itu, memikirkan karakter kita, gak diganggu orang dulu, biarin gua sendiri tuh, gitu ceritanya kan. Nah, jadi karena ini semacam kolosal, banyak banget yang ada di sana, ada bule-bule banyak banget sebagai Belanda-Belanda itu, terus ada penduduk-penduduk gitu kan, terus ada tentara-tentara lainnya gitu. Nah, jadi gua harus berada di satu tempat di pojokan jembatan di situ dan sendiri, nggak mau diganggu nih gitu. Tapi sekitar masih bisa ngelihat, nggak jauh berapa meter gitu, masih bisa ngelihat si para Belanda itu ngobrol gitu. Ini belum take. Nah, gue udah dapat nih, udah pede banget. Oke, gue udah jadi Jenderal Sudirman nih, udah pede banget nih gitu kan. Udah 10 menit kayak gue udah jadi karakter itu karena ini bagian scene gue yang mau di take. Nah, begitu gue agak mendekat sedikit ke para bule-bule itu gitu, mendekat karena udah mau take gitu, jadi ada satu orang bule gitu yang ngangguk ke arah gue, ngangguk gitu kan, kayak menyapa kayak hai gitu, tapi ngangguk doang gitu. Tahu kan keramat tamahan orang Indonesia seperti apa kan, walaupun gue udah di otak gue tuh udah mikir bahwa oh ini dia harus gue basmi nih, Belanda ini nih, gue nggak demen sama mereka, gue benci sama mereka gitu kan. Tapi begitu satu orang itu yang hai gitu kayak gitu kan, ngangguk, gue langsung Jawa gue muncul, halo gitu. Jadi hilang gitu. Jadi udah yang gue emosi kepada Belanda itu udah hilang, udah blank gitu. Jadi ya Allah, dibalik lagi gue Jawa banget ya, Nje gitu, Nje piye mas, apa kabar, akhirnya ngobrol deh sama mereka. Aduh, Untung belum di take ya, tiba-tiba Jawanya keluar. untung belum di take. Gagal itu. Oke. Kalau yang lain nih, apa sih Andri yang gimana nih? terlupakan selama syuting? Gila, kalau ngomongin pengalaman selama syuting yang nggak terlupakan sih, menurut gue ini salah satu syuting yang memorable menurut gue. Maksudnya di luar dan di dalam proses syutingnya, menurut gue ini amat sangat memorable ya, karena di luar kalau kita lagi syuting, kita lagi di hotel, jadi kita tuh nginep di satu hotel yang jauh dari peradaban. Karena di daerah Gunung Kidul itu cuma ada satu hotel, kita naik ke arah gunung, hutan-hutan cuma ada satu hotel. Itu udah hotel favorit kita tuh. Nah, di hotel itu, di lantai 2 itu sih kita semua. Jadi, ya itu isinya anak laki semua. Jadi ya, menurut gue itu juga jadi salah satu yang paling gak bisa dilupain sih. Gue jadi baru tahu kalau, oh gini ya, anak laki ternyata kalau kita ketemu bisa juga loh curhat-curhatan gitu ya. Ngomongin masalah maksudnya nggak cuma masalah syuting, kerjaan, bahkan masalah yang lain pun kita obrolin gitu. Bahkan itu yang bikin kita jadi semakin erat dan semakin dekat gitu. Either itu relationship kita, chemistry kita gitu ya. Kalau pas lagi proses syuting, salah satu yang paling gue inget itu, so jadi sebelum mulai syuting, ini hari pertama syuting kalau nggak salah, hari pertama syuting itu untuk ngebuat rambutnya Pak Cip, rambut gue itu sebenarnya agak susah karena jadi rambutnya kan waktu itu sebenarnya belah tengah. Cuma waktu itu belum diputusin belah tengahnya yang seperti apa. Jadi belah tengah kan ada banyak, ada yang klimis, ada yang ada jambulnya, ada yang belah tengah ke belakang, ada yang mana. Jadi
scene gue udah mau take nih kayak beberapa jam lagi, tapi rambutnya nih kayak aduh, jadi tetap belah tengah, cuman belah tengahnya nggak ketemu yang mana tuh, jadi kayak ribet banget. Akhirnya ketemu lah setelah beberapa kali belah tengah diganti, belah tengah yang kayak agak ke belakang gitu. Nah, tapi untuk ngedapetin belah tengah yang seperti itu, susahnya minta ampun. Jadi gua setiap kali sebelum take itu udah pakai baju rapi, pakai baju seragam ya, bajunya Pacip gitu ya. Rambutnya di belah tengah, udah mantep gitu ya, keren, udah dicoklatin semua. Terus ada jepitannya 2 di sini. Jadi gemes. Dan itu selalu jadi bahan cengan anak-anak tuh. Setiap kali ketemu, aduh. Biar ini ya, biar stay ya rambutnya. Iya, biar Jadi stay. nggak Jadi cuma gerak-gerak dibuka, lagi. jepitan itu cuma dibuka kalau pas take doang. Jadi kebayang kan selama nunggu take itu nempel terus berjam-jam, makan siang, makan sore. Ya mereka udah terbiasa lah sama itu. Jadi gemes ya. Maksudnya jadi gemes karena ada jepitan. Warnanya pink nggak ya? Kalau ada mau. Ya kan kirain gitu loh, jepitannya pink kuning gitu kan, jadi makin gemes. Kurang lebih sama sih kalau lagi off cam, maksudnya lagi di apa base camp kita itu nggak pernah juga sih saya ngerasain yang mesti bareng-bareng sama teman-teman yang semuanya laki-laki gitu. Terus apa ya? Bener kata Andri, curhat segala macam. Ya meskipun ada sih perempuannya satu, Givina ya. Iya ada. Ya, Givina diperebut nama semuanya ya. Ya itu sih seru banget ya. Ntar deh kalau behind the scenes saya keluar mungkin. Bukan behind the scenes, maksudnya iya sih behind the scenes ya. Nanti apa sih keseruan yang ada di basecamp kayak gimana tuh bakal kalian lihat ya nanti. Jadi gue berharap sih yang itu keluar tuh ya videonya, yang kita lari-lari half naked. Tapi kalau onset gue hampir semuanya sih, hampir semuanya menurut gue apa ya tantangan lah, karena ngejalanin film biopik kayak gini menurut gue nggak semudah itu gitu loh. Dan gue banyak banget belajar sama teman-teman aktor yang lain gitu loh. Hampir semua scene sih menurut gue susah sih. Susah untuk nggak bercanda, soalnya kebanyakan bercanda. Iya. Aduh. Pokoknya seru Cowok banget ya, udah gak sabar banget deh. Iya. Makanya lihat keseruan kita deh pokoknya. Itu aja. Iya. Bayang kan cowok semua meranin tentara tapi isinya curhat. Itu dia. Itu dia tuh. Pertanyaan terakhir untuk hari ini. Jadi, apa sih apa pelajaran yang kalian dapat? Boleh kesan sih selama kalian syuting ini. Mungkin kalian mendapatkan pelajaran baru, atau kadet ini adalah keluarga kalian yang kedua setelah selesai syuting dan sebagainya. Karena kan proses syutingnya udah rampung ya berarti kan. Persahabatan kali ya. Persahabatan sih. Ibaratnya kayak kita udah berapa lama ya nggak ketemu bareng lagi ya? Iya. Maksudnya lumayan lah ya. Maksudnya biasanya kan ya. sebutan kayak udahlah habis produksi selesai gitu. Tapi sampai sekarang nih udah lumayan lama juga dari selesai syuting tuh kayak masih ngerasa kayak kangen satu sama lain gitu loh. Waktu itu kita benar-benar belajar bareng lah semuanya lah. Itu that's why aku bisa bilang persahabatan, maksudnya kita benar-benar belajar satu sama lain sih ibaratnya. Ya. Itu sih. Ya. Aku dapetin. Ya. Thank you. Apa ya, kalau gue buat kesan ya yang gue dapetin apa ya, kalau gue tuh ya selama syuting Kadet 1947 dari awal kita reading, gue baca skripnya, wow, skripnya bagus banget. Apa ya, kayak gue nggak pas baca, wow, ini yang kita obrolin bukan hanya tentang siapa dan siapa gitu, tapi ini ngomongin tentang seberapa besar kita mau berkorban untuk negara gitu, bahkan di keadaan terbawah
negara saat itu, di titik terendah kita saat itu. Jadi refleksi sih setelah syuting tuh ya, selama syuting tuh jadi refleksi buat gue kayak wow man, zaman dulu orang-orang tuh ngelakuin ini bahkan nggak pakai duit, mereka pakai apa ya, niat, mereka memang mikir kayak mereka butuh ini, mereka butuh kebebasan, mereka butuh kemerdekaan, mereka butuh merebut ini. Nah ya mereka cuma tunjukin lewat semangatnya gitu, mereka bisa atau enggak yang penting mereka semangat. Jadi refleksi banget aja, dimana kita ada niat pasti ada jalan gitu. Gue ngerasa itu kayak gitu, jadi kayak wow man, orang zaman dulu tuh lebih hebat untuk niatnya ya daripada kita mungkin yang sekarang apa-apa sudah serba instan, serba praktis. Zaman dulu tuh ya belum ada internet, belum ada kabar, semua juga susah kita dapetin. Tapi anak-anak muda ini gitu ya, ini yang bikin hari ini kita bisa live di sini sekarang. Jadi KD 1947 tuh kayak menurut gue ya banyak banget ngasih pelajaran berharga tentang semangat, solidaritas, persahabatan, kekeluargaan, dan perjuangan. Ya, exactly. Yay. Sebenarnya dia udah mau menjelang akhir sih, tapi sayang juga kalau Kevin gak ada sama Sobat 21. Aku cobain Pak terakhir kalinya ya. Yes. Ya, please. Kita juga mengharapkan 21 segera buka ya. Moga-moga semuanya ya semuanya udah mulai aman, udah ya bisa nonton lah, pengen banget. Kangen udah di bioskop. sakau nonton nih. Iya kan? Kangen popcorn. Dibisikin bioskop. Kangen popcorn. Dolby ya. Iya, dibisikin sama Dolby. Anyway, terima kasih buat waktunya Kak Indra, Andri. Thank you banget, kita yang makasih. Sudah mau live sama Sobat 21. Makasih ya. Cerita Thank you. banyak juga tentang film KD 1947. Pastinya setelah denger BTS-nya, cerita-cerita di baliknya yang seru-seru banget, yang asik banget, pasti makin gak sabar. Trailer dan segala macam pastinya akan dirilis ke depannya. Ada trailer yang udah dirilis sih Sobat 21 harus nunggu. Betul. Harus nunggu sabar film ini ya Sobat 21. Nanti kita ketemu di 21 bareng-bareng. Orang sabar disayang pacar. Iya, betul. Iya, benar. Sabaran. Tuhan ya. Sekarang udah nggak disayang Tuhan ya, jadi disayang pacar. Saya pacar. Iya nih, sampai sekarang belum berhasil juga invite Kevin, tapi aku yakin pasti Kevin juga terima kasih buat Sobat 21 di rumah. Segitu aja nih live kita hari ini, sudah mendekati akhir. Selamat ulang tahun sekali lagi buat Andri. Dan sukses buat semuanya, sehat-sehat. Thank you. Dadah-dadah dulu sama Sobat 21. Thank you 21. Bye Sobat 21. Boleh le. Bye, thank you. Bye, thank you so much. Thank you, love you all. Bye, stay safe everyone. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.